Anda kembali lagi bersama kami di Food Agri Insight dan kita lanjutkan kembali diskusi bersama dengan Presiden Direktur PT Mahkota Group Tbk Bapak Usli Sarsi yang sudah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia. Pak Usli, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Nah, kita akan fokus membahas seperti apa strateginya karena undang-undangnya juga sudah ada begitu ya, sudah diputuskan juga oleh Uni Eropa dan di satu sisi untuk produk dari hasil deforestasi termasuk adalah CPO ini termasuk di dalamnya. Nah, kemudian dari strategi sendiri seperti yang tadi Anda sampaikan gitu, kita memiliki ISPO, tapi seberapa kuat sebetulnya ISPO ini untuk bisa diterima oleh Uni Eropa? Ya, tentunya itu perlu waktu untuk supaya ini kan trust ya. Trust itu semuanya dimulai dari apa yang kita lakukan. Jadi trust itu harus terus setiap waktu itu kita upgrade sehingga dari negara Eropa itu mereka memahami bahwa kita memang serius untuk menangani hal ini. Seperti jawaban pertanyaan bagaimana kita punya strategi untuk menghadapi hal yang negatif campaigns yang dilakukan oleh Uni Eropa adalah sebenarnya kita dengan cara hilirisasi gitu. Yang sekarang ini pemerintah lakukan itu sudah hal yang sangat benar. Hilirisasi, industrialisasi itu sebenarnya yang harus kita lakukan sampai dengan terintegrasi semua. Jadi kita lagi membuat satu pilot project yang betul-betul semuanya itu bisa terintegrasi. Contohnya gini, kita bahan bakar dari solar, bahan bakar dari banyak yang batu bara, itu bisa kita turunkan gas emisi itu dengan biosolar, dengan bioetanol. Itu juga semua, bahkan bioaftur untuk pesawat terbang. Itu semua ramah lingkungan. Kalau kita campurkan itu, emisi yang dihasilkan oleh biosolar itu, kalau dicampur ya, B30 gitu, itu jauh lebih rendah. Jadi apalagi pemerintah sekarang syukur di Januari 2023 itu mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Kita bisa beli 35 ya, 35% kita campurkan. Itu sudah meningkatkan setara dengan apa yang di kapasitas yang diimport oleh Eropa. Sekitar 4 juta ton sampai 5 juta ton. Setara. Jadi pemerintah juga melakukan, ini kan demand terganggu di Eropa. Tapi di negara kita juga kita bisa gunakan sendiri untuk bahan bakar. Itu kalau dinaikkan 5% saja menjadi B35, itu kita bisa menyerap sekitar apa yang kita ekspor ke Eropa. Jadi demand tidak sampai terganggu. Yang kita khawatirkan adalah dampak daripada kebijakan Eropa mempengaruhi negara-negara lain untuk juga ibaratnya menghukum Indonesia gitu. Itu yang menolak sawit. Itu yang kita harus hati-hati waspada. Karena ini yang terus digaungkan. Padahal kita sudah memperbaiki industri sawit kita itu sangat jauh membaik. Tapi tadi artinya secara komposisi untuk permintaan sendiri tadi bisa ditutup juga dengan penyerapan di dalam negeri begitu ya Pak ya. Tadi melalui B35 apalagi kedepannya juga akan ada B40 juga terus dikembangkan. Nah kemudian di satu sisi kalau kita lihat tadi Anda khawatirkan begitu bahwa nanti akan mempengaruhi negara-negara lain yang juga menjadi tujuan ekspor dari Indonesia untuk produk CPO dan juga turunannya. Tapi kalau kita lihat memang mungkin lebih amannya bagi para pengusaha tentunya memiliki sertifikasi seperti yang disampaikan oleh undang-undang dari Uni Eropa sendiri begitu. Nah, berbicara terkait dengan sertifikasi sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Karena di satu sisi sekali lagi kita juga punya ISPO, tapi di satu sisi juga Uni Eropa mungkin juga ada lembaga-lembaga untuk sertifikasi milik mereka sendiri. Bagaimana nanti ke depannya agar proses sertifikasi ini bisa berjalan dengan lancar dan mungkin tidak menjadi suatu ada unsur politiknya juga, Pak? Ya. Seperti di Eropa itu memang dulunya ada RSPO, tapi RSPO itu juga kita merasa kurang fair terhadap negara kita kan, sertifikasinya yang sulit kita untuk penuhi. Jadi kita bentuk ISPO. Saya kira ini udah hal yang benar dan kita harus perkuat terus di ISPO. Kita itu adalah bagaimana sertifikasi ini yang kita yang keluarkan, ya kita yang menilai dan memang standar-standarnya tidak kalah dengan RSPO. Itu yang harus kita terus gaungkan. Sehingga
ISPO yang kita hasilkan, sertifikasi kita itu bisa diakui oleh dunia internasional. Jadi kita bisa menepis black campaign yang dilakukan oleh beberapa negara. Saya kira itu yang harus kita lakukan terus-menerus. Oke, nah oke. Terus kalau kita berbicara tadi ya terkait dengan penyerapannya dari ekspor, Anda katakan juga bisa di satu sisi terserap dari dalam negeri sendiri begitu. Nah tapi kalau dari mungkin kalau untuk harga kan tentu ada perbedaan harga kan. Dari harga domestik dan juga harga internasional begitu. Nah ini kira-kira seperti apa akhirnya hal ini mungkin bisa berdampak juga kepada kinerja perusahaan? Ya, kalau mengenai harga terus sebenarnya demand dan supply itu semua harga kan begitu. Kalau demandnya besar, supply-nya kurang, itu pasti harga naik. Begitu juga supply-nya berlebihan, demand-nya berkurang, itu harga akan jatuh. Seperti yang terjadi kemarin yang bulan April kemarin kan dari kelangkaan minyak goreng sampai dengan itu harga CPO di luar negeri itu sampai sangat tinggi ya. Pada saat itu sebenarnya lebih dari 7.000 ringgit itu pada saat itu. Itu sebenarnya hal yang baik buat industri sawit. Dan itu demand cukup besar dan supply juga karena beberapa hal ya. Produksi menurun sehingga kita bisa mendapatkan harga yang tinggi. Namun dalam negeri sendiri juga ada kelemahan-kelemahan infrastruktur. Kemudian yang dipentingkan kita, sebenarnya konsumsi dalam negeri kita minyak goreng kita ini kan hanya 10% dari total produksi kita. Jadi keperluan kita dalam negeri ini 4 juta untuk minyak goreng. Produksi kita udah hampir 40 juta ton. Yeah. Jadi 90% kita kan banyak yang bisa kita gunakan seperti biodiesel. Kemudian juga pasar di Indonesia juga besar gitu kan. Kita punya energi yang terbarukan itu kan kita bisa gunakan untuk pengganti solar ya. Di industri-industri yang sekarang ada, perusahaan-perusahaan bisa menggunakan itu. Jadi demand kita kita tidak tergantung dengan demand di luar negeri terlalu besar, tapi di dalam negeri kita fungsikan dengan baik. Saya kira keseimbangan ini antara supply dan demand ini akan bertahap membawa harga sawit kita itu makin baik. Karena harga sawit ini harus membaik. Jangan seperti sekarang ini kan cuma 2.200, 2.300 rupiah per kilo. Mestinya sudah harus 3.500 sampai 4.000. Itu dan ini bisa kita lakukan karena ini menyangkut petani-petani sawit kita yang jutaan orang gitu. Kita masyarakat kita yang bergerak di bidang ini yang langsung ya 4 juta yang warga kita, petani kita rakyat yang kecil, bergerak, rakyat kecil yang menggantungkan hidupnya di industri sawit. Itu yang langsung, tapi yang tidak langsung dan tidak langsung di jumlah itu 17 juta orang. Itu yang harus kita pikirkan karena ini menyangkut harkat kesejahteraan banyak orang. Ya, industri yang sangat krusial juga untuk di dalam negeri, maka dari itu juga tentunya Indonesia juga tadi sekali lagi ya perlu argumentasi yang kuat juga untuk Uni Eropa sekali lagi. Nah tapi tadi kalau kita katakan, kita kembali lagi tadi ya seperti apa argumentasi dari Indonesia sendiri untuk ke Uni Eropa tentunya agar sekali lagi produk sawit kita bisa diterima di sana, kemudian juga secara perdagangan global juga kita merasa aman dan juga nyaman tentunya. Nah ini tentunya kan dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, dari pemerintah juga seperti apa upaya-upaya langkah-langkahnya untuk terus mendukung industri sawit di dalam negeri begitu. Nah, dengan adanya momen seperti ini, dengan adanya case seperti ini, apa sih Pak yang diharapkan dari para pelaku usaha untuk pemerintah untuk bersama-sama begitu? Ya, ini yang beberapa kesempatan sering saya sampaikan bahwa kita perlu kolaborasi. Sehingga antara pemerintah, swasta, dan masyarakat petani sawit itu semua bersatu. Karena ini kita bisa bekerja. Seperti sekarang ini saya sendiri merasa sedikit khawatir bahwa tahun depan itu produksi akan menurun jauh. Karena tahun ini banyak petani dengan angka 2.200 itu mereka tidak mampu memberikan pupuk yang layak. Sehingga dampaknya nanti akan tahun depan dan tahun yang akan datang itu 2 tahun dari sekarang ini, 1 tahun dan 2 tahun dari sekarang, itu produksi bisa menurun. Karena 70% dari luas lahan kita
yang dari petani kita ini tidak mampu memberikan pupuk dengan layak. Itu kan membuat produksi kita menurun. Dan saat ini juga petani-petani tidak bisa mendapatkan manfaat. Yang mestinya bisa sejahtera dengan sawit, tapi karena kita beberapa negara di Eropa dan ketergantungan kita dan dalam kita memandang lebih kepada kita sendiri dulu. Infrastruktur kita harus siapkan. Kemudian untuk bagaimana minyak goreng itu di luar tinggi, tapi kita juga bisa memberikan satu subsidi yang tepat sasaran kepada masyarakat kita dalam hal minyak goreng. Kemudian kita harapkan Bulog atau apapun mengambil satu kebijakan untuk membangun tangki timbun untuk menstok sehingga aman untuk minyak goreng kita di dalam negeri ini aman. Baik, tadi subsidi juga dari hulu dan juga hilir tentunya ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Usli, menarik sekali diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir langsung di studio CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Sama-sama. Ya, dan demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Presiden Direktur PT Mahkota Group Tbk, Bapak Usli Sarsi. Dan demikian informasi tadi juga sekaligus mengakhiri Skok Box hari ini.